Selamat pagi Pak dan teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maya Lavinia Serna, mahasiswi tingkat 1 pendidikan profesi nurse reguler B. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang kelainan pada jenis-jenis sel. Nah, ini adalah beberapa jenis yang nantinya kita akan bahas bersama. Yang pertama ada nekrosis, atrofi, hipertrofi, trombosis, hiperplasia, metaplasia, iskemia, dan emboli. Ini merupakan beberapa jenis yang nantinya kita akan bahas bersama pada slide-slide berikutnya. Yang pertama ada nekrosis. Nah, nekrosis sendiri adalah kematian sel yang terjadi akibat cedera yang memiliki ciri adanya pembengkakan dan ruptur organel internal. Penyebab nekrosis ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama penyebab internal dan yang kedua penyebab eksternal. Penyebab internal terdiri dari pertama trauma mekanik atau kerusakan fisik tubuh yang menyebabkan kerusakan seluler. Yang kedua kerusakan pembuluh darah atau yang dapat menghambat suplai darah ke jaringan terkait, dan iskemia yaitu berkurangnya darah yang dapat menyebabkan perubahan fungsi pada sel normal. Yang ketiga efek termal, yaitu suhu tubuh yang terlalu tinggi atau terlalu rendah juga dapat menyebabkan gangguan pada sel yang berujung pada nekrosis. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal gangguan topeonotropik atau penyakit fungsional dari bagian tubuh yang disebabkan karena kekurangan nutrisi dari saraf yang rusak di bagian-bagian yang terlibat, cedera, dan kelumpuhan pada sel saraf. Enzim pankreas yaitu lipase juga menjadi penyebab utama nekrosis lemak. Jenis-jenis nekrosis. Yang pertama ada nekrosis koagulatif, yaitu berbentuk seperti gel pada jaringan mati, di mana arsitektur jaringan masih bisa bertahan dan masih bisa diamati dengan mikroskop cahaya. Jenis nekrosis ini biasanya terjadi pada jaringan seperti ginjal, jantung, dan kelenjar adrenalin. Yang kedua ada nekrosis likuifaktif, merupakan bentuk berlawanan dari nekrosis koagulatif karena ciri-cirinya berupa pencernaan sel mati yang menghasilkan cairan kental. Jenis nekrosis ini biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri dan jamur. Yang ketiga ada nekrosis gangren, biasanya dianggap sebagai jenis nekrosis koagulatif yang menyerupai jaringan termomifikasi. Yang keempat ada nekrosis causeus, merupakan kombinasi dari nekrosis koagulatif dan nekrosis likuifaktif yang disebabkan oleh mikrobakteri, jamur, dan beberapa zat asing. Yang berikut, yang kelima ada nekrosis lemak, adalah suatu kondisi yang terjadi ketika seseorang mengalami cedera pada suatu area jaringan lemak. Ini merupakan gambaran dari nekrosis. Ya, contohnya yaitu nekrosis lemak, bisa kita lihat di sini gambarnya, dan ada juga peradangan yang terjadi pada sel nekrosis. Yang kedua kita akan bahas tentang hipertrofi. Hipertrofi sendiri adalah kelainan progresif dalam bentuk bertambahnya volume sel suatu jaringan atau organ tubuh, tetapi sel-selnya tidak memperbanyak diri, melainkan sel-selnya menyusun jaringan atau organ tubuh tersebut membesar dan menjadi lebih besar dari ukuran normal. Untuk hipertrofi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hipertrofi otot dan yang kedua hipertrofi ventrikal. Yang pertama kita akan lihat terlebih dahulu tentang hipertrofi otot. Hipertrofi otot adalah peningkatan ukuran atau volume sel otot sehingga sel otot menjadi besar tanpa adanya penambahan jumlah sel. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi hipertrofi otot, yaitu yang pertama ada faktor umur dan yang kedua adalah faktor nutrisi. Pada laki-laki pubertas, kecepatan hipertrofi meningkat dan pertumbuhan maksimal akan berhenti pada usia remaja akhir. Di sini ada gambar contoh dari hipertrofi otot. Nah, ini yang mengalami peningkatan pada sel otot sehingga sel ototnya mengalami pembesaran. Yang kedua ada hipertrofi ventrikal.
Hipertrofi ventrikal disebut juga kardiomiopati adalah penyakit jantung yang ditandai dengan adanya penebalan pada dinding ventrikel. Pada umumnya, yang banyak dijumpai adalah penebalan dinding otot jantung atau hipertrofi terjadi sebagai reaksi otot terhadap peningkatan beban kerja jantung seperti pada kondisi berikut. Yang pertama, pada kondisi tekanan darah tinggi. Yang kedua, pada kondisi stenosis atau stenosis kutub aorta. Jadi otot jantung yang menebal lebih kaku yang menyebabkan terhalangnya aliran darah dari paru-paru sehingga pengisian jantung tidak maksimal. Akibat terjadi tekanan balik ke dalam vena paru sehingga darah berkumpul di dalam paru-paru yang menimbulkan sesak nafas karena terjadi edema paru. Nah, ini merupakan gambar contoh dari hipertrofi ventrikel. Yang berikutnya, hiperplasia. Hiperplasia merupakan kelainan progresif yang ditandai oleh bertambahnya volume suatu jaringan atau organ tubuh akibat dari pembentukan atau tumbuhnya sel baru sehingga jaringan atau organ tubuh tersebut membesar. Salah satunya yaitu hiperplasia endometrium. Hiperplasia endometrium adalah penebalan atau pertumbuhan berlebihan dari lapisan dinding dalam rahim yang dalam keadaan normal akan mengelupas pada saat menstruasi. Mekanisme terjadinya yaitu akibat stimulasi hormon estrogen yang tidak diimbangi oleh proestrogen yang seperti pada masa menopause. Pada kejadian ini terjadi siklus yang tidak disertai ovulasi akibat hormon estrogen tidak diimbangi oleh proestrogen sehingga terjadi hiperplasia. Nah, ini merupakan gambar dari hiperplasia endometrium. Ini masih dalam keadaan normal sampai terjadi hiperplasia endometrium. Yang berikutnya, metaplasia. Metaplasia adalah perubahan sel matur jenis tertentu menjadi sel matur jenis lain. Ini berarti keturunan dari sel induk yang sedang membelah dikhususkan menjadi sel lain untuk melakukan tugas tertentu. Sebagai contoh, lapisan endotel serviks uteri yang mengalami iritasi kronik, maka bagian epitel kulumar akan diganti oleh epitel squamosa. Nah, ini merupakan contoh gambar dari metaplasia, dari normal sampai selnya menjadi metaplasia. Yang berikutnya ada trombosis. Patofisiologi trombosis pada keadaan di mana aliran darah merambat, maka trombosis akan melekat pada permukaan bagian dalam dinding pembuluh darah. Trombosis yang melekat semakin lama semakin banyak dan saling melekat sehingga berbentuk massa yang menonjol di dinding pembuluh darah. Bila massa tersebut lepas dari dinding pembuluh darah, disebut embolus. Selanjutnya, embolus akan mengikuti aliran darah dan pada suatu tempat berhenti menyumbat pembuluh darah tersebut dan kejadian ini disebut embolisme. Adapun akibat trombosis, yaitu yang pertama, pada pembuluh vena akibat yang akan timbul jika terjadi trombosis dalam pembuluh darah vena yaitu bendungan masif, edema, dan nekrosis. Yang kedua, pada pembuluh arteri, akibat yang akan timbul jika trombosis terjadi pada pembuluh darah arteri yaitu iskemia, nekrosis, infrak, dan gangren. Yang berikutnya, iskemia. Iskemia adalah kekurangan suplai darah ke jaringan atau organ tubuh karena permasalahan pada pembuluh darah. Adapun jenis-jenis iskemia, yang pertama iskemia jantung, iskemia pada usus, dan iskemia pada otak. Yang pertama kita akan bahas tentang iskemia pada jantung. Iskemia jantung terjadi pada pembuluh darah arteri. Jantung yang terhambat separuh atau seluruhnya dapat mengakibatkan gangguan irama jantung atau bahkan serangan jantung. Gejala yang muncul adalah yang pertama, nyeri dada seperti tertekan. Yang kedua, nyeri pada leher, rahang, bahu atau lengan. Yang ketiga, detak jantung menjadi lebih cepat, sesak nafas terutama saat melakukan aktivitas fisik, dan yang terakhir mual dan muntah. Ini merupakan gambar dari
iskemia pada jantung. Yang berikutnya, iskemia pada usus. Iskemia pada usus terjadi saat arteri pada usus tidak mendapat pasokan oksigen yang cukup untuk proses pencernaan. Kondisi ini dapat terjadi secara tiba-tiba atau akut, atau berjalan lambat atau kronis. Gejala iskemia usus kronis ditandai dengan perut kembung, konstipasi, muntah, dan nyeri perut selama sekitar 15-60 menit setelah makan, lalu menghilang. Sementara iskemia usus akut ditunjukkan dengan nyeri perut secara tiba-tiba, mual, serta muntah. Ini merupakan gambar dari iskemia pada usus besar. Yang terakhir ada iskemia pada otak. Iskemia pada otak merupakan salah satu jenis stroke di mana pasokan darah pada arteri otak terhambat sehingga mengakibatkan sel otak kekurangan oksigen dan dapat berkembang menjadi kerusakan atau kematian sel otak. Ini merupakan contoh gambar dari iskemia pada otak. Yang berikutnya, emboli. Emboli adalah kondisi di mana benda atau zat asing seperti gumpalan darah atau gelembung gas tersangkut dalam pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan pada aliran darah. Penyumbatan tersebut dapat menimbulkan gejala yang berbeda pada tiap orang tergantung tipe dan lokasi pembuluh darah yang tersumbat. Ketika salah satu atau lebih pembuluh darah suatu organ mengalami penyumbatan, fungsi organ tersebut akan terganggu. Jika tidak mendapatkan penanganan dengan tepat, penyumbatan pembuluh darah yang mengganggu fungsi organ dapat menyebabkan kerusakan pada organ tersebut secara permanen. Ini merupakan salah satu contoh dari emboli. Nah, contohnya itu emboli paru. Emboli paru ini terjadi ketika kondisi arteri pulmonalis atau pembuluh darah yang membawa darah dari jantung menuju paru-paru mengalami penyumbatan. Yang terakhir ada atrofi. Atrofi otot adalah kondisi ketika jaringan otot mengecil atau menyusut. Kondisi ini umumnya terjadi jika otot tersebut lama tidak digerakkan, misalnya akibat gangguan saraf yang menyebabkan kelumpuhan. Ini gambarnya, ini contoh gambarnya. Demikian hasil presentasi saya, sekian dan terima kasih.